Jadi saya berasal dari keluarga muslim, bapak ibu saya seorang muslim, dan bapak saya juga, ibu saya sudah seorang haji juga, dan saya tahun 2008 juga sudah berhaji. Saya adalah seorang muslim dulu, adalah seorang muslim yang taat. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kecuali dalam berhalangan seorang wanita, dan saya pun juga menjalani semua yang diperintahkan dalam agama Islam, seperti puasa, sholat wajib, sholat sunat, bahkan tahajud setiap malam. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesaksian dari seorang muslimah yang taat. Dia taat sholat 5 waktu, taat Jumatan, bahkan segala bentuk yang dilakukan dalam agama Islam itu dia tidak pernah ketinggalan menurut kesaksiannya. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dia menceritakan bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya dia masuk Kristen. Luar biasa, puji Tuhan. Saat ini mari kita langsung saja untuk menonton videonya supaya kita bisa memahami secara bersama-sama. Berikut videonya. Akan bercerita mengenai diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri yang luar biasa saya rasakan, sehingga saya bisa hijrah ke menjadi pengikut Kristus. Jadi saya berasal dari keluarga muslim, bapak ibu saya seorang muslim, dan bapak saya juga, ibu saya sudah seorang haji juga. Dan saya tahun 2008 juga sudah berhaji. Saya adalah seorang muslim dulu, adalah seorang muslim yang taat. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kecuali dalam berhalangan seorang wanita. Dan saya pun juga menjalani semua yang diperintahkan dalam agama Islam, seperti puasa, sholat wajib, sholat sunat, bahkan tahajud setiap malam. Semua waktu kalau bisa saya kerjakan, nggak bisa pun saya ada istilahnya berjamaah, artinya dibayar, semua saya kerjakan. Jadi sebisa mungkin saya berjalan di dalam Tuhan pada saat itu. Nah, tahun 2000, akhir 2014, Desember 2014, saya menikah dengan pria yang sekarang jadi suami saya. Beliau beragama Kristen. Kami menikah beda agama di Singapura, karena negara Singapura menerima pernikahan beda agama. Nah, kecuali itu juga ada juga di Australia, tetapi kami pilih di Singapura karena lebih dekat. Tentunya juga biayanya juga lebih murah daripada harus ke Australia. Akhir kata kami menikahlah di Singapura dengan pendeta pada saat itu dipilih oleh ROM. ROM itu adalah ROM itu Registered of Marriage. Nah, di Singapura. Jadi dia yang menentukan pendetanya pada saat itu yang memberkati pernikahan kami. Nah, setelah menikah semuanya berjalan dengan baik. Kami melakukan registrasi juga di Indonesia sehingga sertifikat pernikahan kami diterima di sana. Semuanya berjalan dengan baik, walaupun pada saat itu keluarga dari pihak suami menyarankan alangkah baiknya kalau kamu bisa ikut suamimu, alangkah indahnya katanya kalau kalian tuh bisa pergi ke gereja bareng, katanya gitu. Tapi pada saat itu saya ikut ke gereja, saya pergi ke gereja. Saya bilang sama kedua orang tua saya ikut menemani suami ke gereja. Tapi hati saya masih mentah, saya belum bisa merasakan
hikmatnya bergereja pada saat itu. Nyanyi-nyanyian yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Setahu saya kan hanya lagu-lagu qasidah, alunan-alunan mengaji, itulah yang saya dengar, yang saya tahu selama ini. Tapi saya ikut saja dengan dia, sekedar just to know aja, hanya sekedar tahu aja gitu. Sampai pada saat itu ibu dan bapak saya juga tidak setuju. Bapak saya sih nggak masalah. Saya tanyain bagaimana kalau saya ikut suami, karena desakan dari keluarga suami juga gitu. Para sesepuh-sesepuh menghimbau supaya saya bisa dalam satu rumah tangga ada satu nahkoda begitu. Saya bilang, saya minta izin ke bapak saya. Si Kai bilang, kalau Kai sih mah nggak ada masalah, silahkan aja katanya. Tetapi kepada ibu saya, karena ibu saya orang Sunda, jadi agak Sunda kan keras dia, di Muslimnya agak kuat gitu. Ibu saya bilang, Oke, teman-teman sekalian, itulah kesaksian yang kita sudah dengar secara bersama-sama, dan ini hal yang luar biasa sekali. Walaupun pada awalnya gitu. Karena terpaksa, karena sudah menikah dengan orang Kristen, tetapi teman-teman sekalian, di lain sisi dia menjadi Kristen karena memang mendengarkan firman Tuhan, ya. Di dalam Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, teman-teman sekalian, kalau dia sudah mendengarkan tentang firman, dia sudah mendengarkan khotbah-khotbah di dalam kekristenan, maka saya yakin siapapun dia akan timbul iman. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus pastinya. Nah, teman-teman sekalian, luar biasa sekali. Dan ini dia tidak akan dikecewakan. Dia tidak sia-sia saja untuk menjadi percaya dan memilih untuk pindah ke agama Kristen. Sebab di dalam Kristen tidak ada mudah-mudahan masuk surga. Tapi itu sudah pasti. Sebab surga itu adalah milik Tuhan. Dan siapa Tuhan yang kita percayakan? Siapa Tuhan yang mempunyai itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Dialah yang mempunyai kerajaan sorga, dan itu pasti diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Anda tidak akan mendapatkan jalan masuk ke surga selain di dalam Kristen. Sebab hanya di dalam Kristenlah ada kalimat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang harus digarisbawahi di sini, bahwa semua para nabi, mulai dari manusia pertama pun hingga sampai di Musa, sampai ke raja-raja, sampai ke nabi-nabi lain, ya, di deretan-deretan dalam Alkitab, semuanya tidak pernah berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus yang berani mengatakan demikian. Kenapa Yesus Kristus berani mengatakan demikian? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya ketika Yesus melayani teman-teman sekalian, ketika ada yang didoakan, maka dia katakan, hai ibu, dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu terus berulang-ulang dikatakan. Dan itu sebabnya orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, bahkan pembesar-pembesar di orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka katakan bahwa orang ini menghujat Allah. Karena yang bisa menghapus dosa hanyalah Allah menurut perspektif daripada orang Yahudi. Lalu siapakah Yesus yang berani mengampuni dosa? Jadi kesimpulan bahwa Yesus bisa mengampuni dosa sebab dia adalah Allah itu sendiri. Di dalam Matius teman-teman sekalian pasal 28, di mana ini sebuah ayat amanat agung yang ditentang oleh ustadz-ustadz, ya. Yang paling nyinyir itu Ustadz Agustan teman-teman sekalian, ya. Oke, ayat 18 dikatakan oleh Yesus begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan, kalau Yesus saja diberikan kepadanya kuasa atas surga dan juga bumi, maka siapakah dia?
Bahkan Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal dan yang akhir? Yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Alfa dan Omega? Yaitu Dia yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, teman-teman sekalian. Itulah yang Alfa dan Omega itu. Dan Yesus katakan, akulah ya, bukan dialah ya. Yesus tidak katakan demikian. Walaupun dalam penerapan sesuai kontekstual, sering juga Yesus katakan, aku diutus olehnya ya, aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Dia gitu ya. Ini menerangkan bahwasanya ada hubungan yang terikat dengan Bapa dan Yesus Kristus. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, teman-teman sekalian. Dan sering saudara-saudara kita seberang mengutip ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus hanya utusan, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan mereka hanya kutip itu dan mereka katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Padahal ada begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka tolak, mereka tidak mau belajar itu. Nah, teman-teman sekalian, kembali kepada ibu yang tadi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, biarlah tetap dia dipelihara imannya oleh Tuhan sehingga dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab mereka yang akan murtad, mereka tidak akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu surga yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang mau percaya kepadanya untuk selama-lamanya. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.